Jadi seseorang ketika dia memiliki sikap muraqabah, maka akan melahirkan bukan hanya kejujuran di dalam dirinya, tapi rasa ingin yang terbaik ketika dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semuanya itu Allah Maha melihat dan mengawasi hidup dan kehidupan kita. Allah itu maha mengawasi dan maha mengetahui apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang zahir maupun yang batin, tidak akan pernah dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah memahami ini, sebenarnya harus betul-betul menjadikan diri kita memiliki satu sikap apa yang disebut dengan muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu sesuatu di mana kita merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sufi, sebuah kesadaran vertikal di dalam diri seorang hamba di mana dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada satupun gerakan-gerakan hati maupun anggota tubuh kita yang lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya ini yang menjadi kesadaran vertikal di dalam diri kita. Maka Syekh Abdullah Nasih Ulwan dalam Ruhaniyatud Da'iyahnya mengatakan bahwa tangga untuk puncak ketakwaan kita di sisi Allah itu diantaranya adalah muraqabah. Sebuah kesadaran vertikal di dalam diri seorang hamba di mana dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab melakukan belusukan di keheningan malam, itu Sayyidina Umar melihat ada seseorang yang memiliki sikap muraqabah itu, sampai Sayyidina Umar kemudian menjadikan dia sebagai menantu. Karena Sayyidina Umar melihat ada sisi luar biasa di dalam diri seorang wanita ini. Jadi ketika Sayyidina Umar belusukan itu, Sayyidina Umar itu malam hari itu mendengar ada seorang sedang bercakap-cakap. Didekati oleh Sayyidina Umar, didengar oleh Sayyidina Umar dengan jelas. Sayyidina Umar mendengar ucapan dua perempuan malam itu, seorang ibu dengan seorang anak. Ketika seorang ibu berusaha untuk merayu anaknya, "Nak, bagaimana kalau susu yang kita jual besok kita campur dengan air ini, nak? Kita bisa memperoleh keuntungan yang besar." Apa jawaban si anak itu? "Ibu, mohon maaf, bukankah ini perbuatan zalim, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh pemimpin kita Sayyidina Umar. Kalau seandainya Sayyidina Umar tahu perbuatan kita malam ini, ya Allah, kita akan berada dalam hukumannya yang paling besar. Kita akan dihukum seberat-berat hukuman karena kita sudah menipu orang banyak, Ibu." Si ibu ini dengan mudahnya mengatakan, "Nak, tenang saja, pemimpin kita enggak ngelihat perbuatan kita malam ini. Kita akan lepas dari hukuman Sayyidina Umar sebagai pemimpin kita." Si anak ini mengatakan, "Ibu, mohon maaf, Ibu. Boleh jadi Sayyidina Umar pemimpin kita tidak melihat perbuatan kita hari ini, malam ini, tapi Allah melihat perbuatan kita, Ibu. Bisa jadi kita lepas dari hukuman Sayyidina Umar, tapi kita kan gak bisa lepas dari hukuman Allah. Kita lepas dari hukuman dunia, tapi kita tidak akan lepas dari hukuman akhirat, Ibu." Itu Sayyidina Umar ngedenger seorang perempuan muda mengatakan seperti itu. Sayyidina Umar langsung pulang ke rumah. Dia panggil anaknya, kalau tidak salah namanya Asim bin Umar bin Khattab. Dipanggilnya Asim bin Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar, "Asim, kau temui wanita di kampung sana, kau jadikan dia istrimu." Betapa Sayyidina Umar terpesona dengan sikap dan karakter seorang wanita ini sampai dia menyuruh anaknya untuk menjadikan dia sebagai menantunya. Maka kemudian Asim bin Umar menikahi wanita itu.
Sehingga dalam sejarah lahirlah manusia mulia, manusia yang memiliki kepemimpinan seperti Sayyidina Umar. Dialah Umar bin Abdul Aziz. Lahir dari perempuan yang saleh, perempuan yang memiliki sikap muraqabah, sebuah kesadaran vertikal di dalam dirinya, di mana dia merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kesadaran ini muncul di dalam diri kita, sebenarnya aman sudah. Termasuk di negara yang kita cintai ini, sebenarnya kita nggak perlu lembaga KPK segala, nggak perlu lembaga BPK. Cukup Allah yang menjadi pengawas dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau kita mau menyadari itu semua, maka kita berharap puasa ini yang kita laksanakan, sebenarnya ada pesan-pesan yang disampaikan dalam puasa itu. Di antaranya apa? Muraqabah. Sebuah kesadaran vertikal di dalam diri kita bahwa kita ini sedang berada dalam pengawasan Allah. Contohnya apa? Coba lihat puasa. Kemarin kita sedang memasuki saumun jasadiyah, akan terasa lapar, haus dan dahaga. Siang hari terasa perut begitu melilit. Sebenarnya kita bisa makan. Ya, istri kita nggak ada, anak kita nggak ada. Tinggal kita di dapur, sisa makanan semalam, bisa kita makan. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Ada sebuah kesadaran vertikal di dalam diri kita, di mana Allah selalu mengawasi hidup dan kehidupan kita. Jadi kalau orang sudah punya kesadaran ini, sebenarnya aman. Semuanya akan berjalan dengan baik. Kita pun ketika beribadah kepada Allah, ketika ada sebuah perasaan muraqabah di dalam diri kita, rasa kita ibadah pun yang terbaik di sisi Allah. Tidak ingin mengecewakan Allah. Kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik, sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Satu contoh misalnya begini. Pak Rehan ini pimpinan saya. Saya ini anak buah. Pada saat saya kerja, beliau lalu ngawasin saya. Dia pantau saya, dia lihat langsung saya kerja. Kira-kira apa yang saya akan lakukan? Saya pasti ingin menunjukkan kinerja yang terbaik. Kenapa? Pimpinan saya Pak Rehan ngelihat saya. Begitulah mestinya. Jadi seseorang ketika dia memiliki sikap muraqabah, maka akan melahirkan bukan hanya kejujuran di dalam dirinya, tapi rasa ingin yang terbaik ketika dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu Allah Maha melihat dan mengawasi hidup dan kehidupan kita. Fala yaskunu fil mulki wal malakut sakinun wala tuharrak atau tuharriku mutaharrikun illa wajabarus samawati wal ard muttaliun alaihi. Maka tidak diam sesuatu yang diam pada sesuatu yang nampak, yang terlihat oleh kita, wal malakut yang tidak terlihat oleh kita. Jadi hidup ini kan ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Dan kita harus pahami itu dan harus kita yakini. Ya, ada alam nasut dan ada alam malakut. Bahkan ada alam jabarut, alam lahut, alam ketuhanan. Ya, jadi ada sesuatu di luar dari penglihatan kita. Ya. Jadi sesuatu yang diam, jadi sesuatu yang diam, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, dan tidak bergerak sesuatu yang bergerak. Wala tuharriku mutaharrikun illa wajabarus samawati wal ard, kecuali yang menguasai langit dan bumi, muttaliun alai, mengawasi itu semuanya. Semuanya lillahi ma fis samawati wal ard. Allah Maha mengetahui, tidak ada satupun yang lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa. Ia mengetahui pandangan yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati, dan mengetahui rahasia dan yang lebih hebat daripada rahasia. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Makanya niat-niat itu kan amalan sirriyah. Niat itu amalan sirriyah, amalan rahasia. Termasuk puasa juga amalun sirriyah.
Tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Ya, jadi amalan-amalan sirriyah itu cuma Allah yang tahu. Malaikat tidak diizinkan oleh Allah tahu amalan-amalan itu. Ya, amalan sirriyah yang ada di dalam hati kita.